Ibu bapak, yang kakung yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat sore berkah dalem. Sudah minggu Prapaskah ketiga. Semoga kita semakin menikmati masa Prapaskah, masa retret agung, olah diri, olah iman, melalui pantang puasa, melalui ketekunan ibadat, hal-hal rohani yang ada di lingkungan, yang ada di gereja. Semoga dengan demikian bertumbuhlah kita untuk semakin menjadi pribadi yang mampu mewujudkan kehendak Tuhan melalui sabda-sabdanya. Dan di minggu ketiga ini Tuhan bersabda demikian, 2 kali diulang. Jika kamu semua tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian, cara yang ngeri. Menjadi suatu permenungan. Ternyata kalau tidak bertobat, akibatnya ngeri. Konsekuensinya besar. Maka untuk mengawali renungan ini, bolehlah kita sedikit membuka wacana ilustrasi. Ini sudah bulan Maret. Kalau orang Jawa, Maret. Harusnya hujannya sudah Maret. Sudah berhenti, namun masih hujan. Yang punya sepeda motor, yang punya kendaraan roda 4 pasti mengalami kalau hujan, lalu motornya, lalu kendaraan roda 4-nya kotor. Bahkan sungguh-sungguh mungkin bisa dikatakan bladus. Sampai bosen nyuci, baru aja dicuci, wis kodanan meneh. Namun kita punya pengalaman ketika sepeda motor lalu kendaraan roda 4 kita selesai dicuci, selesai dibersihkan dalamnya, lalu ketika kita mengendarai, rasanya gimana? Nyaman, rasanya fresh, rasanya seger. Dan kiranya itu sama dengan kita manusia ini yang juga kotor. Kita juga harus dicuci, dibersihkan, supaya hidup kita, supaya kita merasa nyaman, merasa fresh, seger. Coba kalau tidak percaya, nanti sehari atau bahkan 3 hari nggak mandi, kira-kira sing jejer awake dhewe pingsan tidak? Dan semoga kita menggunakan aji mumpung di tahun jubileum dan masa Prapaskah, masa yang diberikan untuk kita umat Katolik, masa penuh harapan, masa pertobatan sejati. Pintu suci dibuka supaya kita berjumpa dengan Allah. Dan semoga kita mau, orang Jawa mengatakan reresik, sesuci, membersihkan diri, supaya dengan sakramen tobat kita menjadi pribadi yang lega, menjadi pribadi yang ringan, menjadi pribadi yang fresh, seger. Sehingga hidup kita akan penuh dengan rahmat.
Maka Santo Agustinus berkata demikian, sebuah mutiara hidup dalam bahasa Jawa. If you want health, beauty, and holiness, love confession. Jika kamu menginginkan kesehatan, kecantikan, keindahan, dan kesucian, cintai pengakuan dosa, sakramen tobat. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, sudah lama menjadi Katolik, pasti mungkin ingat ada 3 kota yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Kalau ibu bapak mendengar kata ini pasti ingat, celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, dan satu lagi Kafarnaum. Korasim adalah kota tempat ajaran-ajaran Yahudi. Banyak berkat, mujizat, tapi mereka keras hati, tidak mau bertobat. Begitu pula dengan Betsaida. Ini tempat lahir Petrus dan juga Andreas Filipus. Tempat yang bersaksi melihat sendiri pengajaran-pengajaran Tuhan, namun keras hati, tidak mau bertobat. Bahkan Kafarnaum yang dikatakan kota Yesus, namun tidak mau bertobat, keras hati. Apa yang terjadi? 3 kota ini dikutuk. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida. 3 kota ini sekarang hanya menjadi sejarah. Sekarang tinggal puing-puing. Tidak ada kehidupan sama sekali. Jadi benar, jika kamu semua tidak bertobat, kamu akan binasa. Ini tidak main-main. 3 kota. Dan kalau ibu bapak pernah ada yang ke Tanah Suci, Terra Sancta, pasti lihat itu. Tidak ada kehidupan di sana. Hanya puing-puing. Karena keras hati, bandel, tidak mau bertobat. Maka mari, mungkin kita punya dosa yang memilukan, memalukan, maaf, menjijikkan, sampai aku berbuat seperti itu. Mari, aji mumpung di tahun jubilium, mari kita bertobat, sehingga kita tidak binasa. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.